Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Gunawan dan rekan saya Ismail Aini dan juga Reza Valino dari kelompok 1 akan membahas tentang kasus derivatif yang terjadi di PT Bank Danamon yang melibatkan juga PT Elnusa Tbk. Pertama, Bank Danamon. Bank Danamon adalah bank terbesar ke-6 di Indonesia dengan total aset lebih dari 130 triliun. Bank Danamon memiliki jaringan yang luas dengan lebih dari 2.500 pusat layanan di seluruh Indonesia yang terdiri dari antara lain kantor cabang, konvensional, unit DSP, dan unit syariah, serta kantor-kantor cabang anak usahanya. Juga dilengkapi dengan 1.400 ATM atau CDM, layanan internet, dan mobile banking, serta call center. Pendahuluan kasus yang terjadi pada Elnusa dan Bank Danamon ini suatu contoh kasus transaksi derivatif di mana Bank Danamon memiliki produk derivatif seperti transaksi hedging atau lindung nilai berupa foreign exchange forward, kontrak dalam dolar Amerika Serikat, dan umumnya nasabahnya adalah para eksportir yang bergantung pada harga komoditas dan nilai tukar. Dalam kontrak forward ini, para eksportir menjual mata uang Amerika Serikat ke bank dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Kasus yang terjadi pada Elnusa dan Danamon ini suatu contoh kasus transaksi derivatif di mana Bank Danamon memiliki produk derivatif seperti transaksi hedging atau lindung nilai berupa foreign exchange kontrak dalam Amerika Serikat. Dan umumnya nasabah adalah para eksportir yang bergantung pada harga komoditas dan nilai tukar. Dalam kontrak forward ini, para eksportir menjual mata uang dolar Amerika Serikat ke bank dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Berikut adalah kesalahan Bank Danamon dalam kasus derivatif. Yang pertama, transaksi derivatif ini tidak hanya bisa digunakan oleh beberapa orang tertentu, namun siapapun dapat mengadakan kontrak derivatif, sekalipun tidak berbisnis dalam bidang yang real. Kesalahan dari pihak Danamon konvensional yang telah menawarkan transaksi ini pada nasabah syariah yang jelas-jelas sebenarnya dilarang untuk melakukan transaksi ini. 3. Transaksi derivatif yang awalnya hanyalah sebagai suatu lindung nilai atau perlindungan terhadap nilai tukar mata uang tersebut disalahgunakan oleh beberapa instansi untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang terakhir, salah satu nasabahnya yaitu PT Elnusa ikut tersandung kasus ini, yang mana saat ini nilai tukar rupiah dan dolar sangatlah lemah, sehingga transaksi ini menyebabkan kerugian bukannya keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusni Nurul Aini. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan mengenai kerugian yang diterima oleh Danamon. Kejatuhan harga komoditas dan perlemahan nilai tukar rupiah menyebabkan para nasabah eksportir yang terlibat transaksi derivatif mengalami kesulitan untuk membayar kewajibannya. Kemampuan nasabah menjadi semakin menurun. Hal ini mungkin dikarenakan semakin tingginya nilai rupiah yang akhirnya kemampuannya untuk melakukan pertukaran semakin melemah, sehingga Danamon pun menderita kerugian karena harus mengalokasikan pencadangan hingga sekitar 800 miliar atas produk derivatif tersebut. Jumlah tersebut sudah termasuk biaya pembatalan kontrak dan provisi atas kontrak yang masih berjalan. Kemudian, kerugian ini juga disebabkan exposure risiko produk derivatif yang seharusnya menjadi beban nasabah justru berpindah menjadi beban bank. Karena tambahan pencadangan tersebut, keuntungan Danamon berkurang dari 2,3 triliun menjadi 1,5 triliun. Baik, saya akan melanjutkan cara penyelesaian dan solusi kasus Bank Danamon ini. Pada kasus Bank Danamon dan Elnusa ini telah jelas dikatakan bahwa yang menderita kerugian hingga ratusan miliar adalah Bank Danamon. Ada beberapa jalan tengah atau pemecahan, bahkan penghindaran dari kasus derivatif yang semestinya dilakukan terhadap kasus derivatif tersebut, yang dapat diambil kedua belah pihak untuk mengambil suatu jalan tengah. Nah, pemecahan atau jalan tengahnya dapat dilihat
atau dibagi menjadi beberapa pendapat dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam kasus derivatif tersebut. Nah, yang pertama ialah dari sisi kedua belah pihak atau yang bersengketa atau berseteru melakukan suatu negosiasi atas kontrak yang dibuat secara baik-baik dengan nasabah yang bersangkutan. Lalu yang kedua, dalam kasus ini Bank Danamon dan Elusa telah mengadakan negosiasi dan bersepakat bahwa Danamon bersedia menanggung kerugian akibat transaksi derivatif tersebut, sedangkan Elusa tidak menanggung kerugian. Nah, maka dapat ditarik kesimpulan yang pertama, dari kasus derivatif yang terjadi pada Bank Danamon ini dapat dilihat berapa besar kerugian yang diterima akibat derivatif yang dilakukan, sehingga besarnya dana yang semestinya bisa menjadi laba bank justru menjadi beban yang harus dibayarkan atas kerugiannya dalam menutupi pencadangan. Yang kedua, akibatnya Elnusa yang merupakan salah satu nasabah Danamon Syariah ikut tersandung kasus ini. Ditambah lagi dengan kondisi keuangan yang sedang tidak stabil dan menyebabkan nilai tukar menjadi melemah. Hal ini merupakan faktor utama dalam kerugian Danamon. Yang terakhir, dapat dikatakan bahwa kasus derivatif sangatlah tidak menguntungkan bagi pihak yang melakukannya. Karena transaksi ini hanya memberikan kepuasan keuntungan di depan, tetapi pada akhirnya yang dialami tetap saja kerugian. Nah, apalagi kerugian yang diterima ini tentu tidak sedikit, melainkan sangat banyak. Dalam kasus Danamon ini, nama baiknya sebagai Bank Danamon Syariah telah tercemar. Nah, terima kasih, mungkin cukup sekian yang bisa kami presentasikan tentang kasus derivatif dengan contoh PT Elnusa dan Bank Danamon. Terima kasih.